Kisah pemuda kaya yang menjadi klinik Ririn, yang ketika itu mendengar dan melihat sendiri Kenshin yang sedang menyapu lantai. Didatangi seseorang yang terlihat memakai jas hitam, berpakaian resmi layaknya seorang bos. Ia jadi terkejut banget dibuatnya. Apalagi Niken, Wendy, si Pak Jackie, dan staf perusahaan yang bermasalah ini. Mereka semuanya terhenyak saat melihat seorang cleaning service di depannya yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda. Seolah tak percaya, Niken yang tempat duduknya berada tepat di garis lurus dengan Kenshin. Ketika mendengar panggilan itu, langsung saja ia terdiam, nampak terperangah, menatap dengan pandangan wajah yang kosong. Lalu tangan kanannya ia angkat. Kemudian salah satu jarinya, ia dekatkan di dekat mulut dengan posisi wajah masih menatap arah depannya. Terlihat saat itu, Niken seperti sedang menggigit jari. Jadinya, ia mulai berpikir-pikir dan bertanya-tanya yang enggak jelas arahnya. Dengan ekspresi wajah yang penuh keheranan. Kemudian ia bicara sendiri dalam bahasa Inggris. "What's, I am not here false. He is called Yang, Master." Artinya, apa saya tidak salah dengar nih? Ia dipanggil dengan sebutan Tuan. Tuan Muda lagi, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia pun berbisik lagi, emangnya siapa dia? Cleaning service kok dipanggil Tuan Muda, kayak bos saja. Kemudian pandangan matanya pun ia alihkan ke samping kanan dan samping kirinya. Jadi terlihat pula, teman-temannya kok berasa sama ya. Wajah-wajah mereka penuh dengan keheranan. Termasuk pimpinan si Pak Jackie itu. Perasaannya makin menjadi tak enak, menjadi tak karuan, takut bercampur-campur dua kali rasa khawatirnya. Hingga ia bertanya sendiri tentang nama hari. Tiba-tiba ia lupa, hari apa ya ini? Mungkin sebabnya, karena baru saja, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bagaimana tidak, mantan admin, yang kemarin ia beri surat peringatan. Tiba-tiba saat ini, ia ada di depan. Duduk berdampingan dengan staf kantor pusat yang akan memeriksanya. Tak cukup dengan hal tersebut, pekerja cleaning service yang sebelumnya, ia ancam akan dipecatnya. Saat ini sedang ditemui oleh seseorang yang bukan pegawai biasa. Ia pun jadi tak mengerti dengan apa yang terjadi. Seperti ada banyak hal misteri. Hingga ia bingung, takut dan cemasnya menjadi satu. Niken, tak lama kemudian ia pun dipanggil petugas staf yang ada di depannya. "Mbak Niken, silakan ke sini." Dan Niken pun terlihat berjalan. Dengan wajah agak lesu, ia melewati Kenshin. Saat tepat berada di sampingnya, ia mendengar lagi percakapan. Saat itu Pak Michael yang bertanya pada Kenshin dengan pelan. "Maaf Tuan Muda, apa semua staf karyawan yang bermasalah di sini akan diberhentikan ya hari ini?" Niken yang mendengar itu, saat melaju ke tempat duduknya, ia sampai-sampai tak bisa meneruskan jalan yang hampir kurang 3 meter. Kakinya seakan gemetar kesemutan, cemas-cemas dirasakannya, hingga akhirnya ia duduk di tempat yang disediakan. Tak cukup dengan itu, Ririn juga terlihat ada di depan bersama orang yang akan menanyainya itu. Niken pun tertunduk malu, tak tahu harus berbuat apa. Lalu ia ditanya, "Ini Mbak Niken ya?" Niken pun menjawab, "Iya Bu. Kerjanya sudah lama ya di sini." Ibu penanya itu sambil melihat data pribadi Niken, yang ada di komputernya. Lalu Niken menjawab lagi, "Iya Bu, benar saya sudah lama kerja di sini." Kemudian ibu penanya yang diketahui namanya, Ibu Susanti itu, bertanya lebih lanjut. "Maaf ya Mbak, mungkin kami nggak perlu menanyakan hal-hal yang secara detail ke Mbaknya. Ini menurut laporan yang tercantum. Mbak Niken ini telah melanggar kode etik di perusahaan ini." Ketika Niken mendengar itu, raut wajahnya makin loyo, makin tertunduk lesu, pandangan matanya ke arah meja. Lalu Ibu Susanti sang penanya itu bertanya lagi, "Mbak Niken ini, apa udah tahu ya kesalahannya?" Niken yang berwajah lesu itu pun menjawab, "Maaf ya Bu, saya belum mengerti apa kesalahan saya ini." Kemudian Ibu Santi itu menunjukkan berkas rangkuman laporan mengenai dirinya. Lalu diserahkanlah lampiran itu. Kemudian dibacalah oleh Niken. Terlihat beberapa catatan pelanggaran yang hanya satu lembar saja, terdiri dari beberapa poin. Lalu Niken pun membacanya satu persatu. Ketika membaca itu, ekspresi wajahnya menunjukkan raut muka yang berbeda. Lalu ia bicara dalam hati, "Ini semua kok bisa tahu ya? Emang siapa yang mengetahui ini?" Hingga akhirnya ia sampai di bagian paling akhir.
Saat membacanya, ia jadi terkejut. Di balik tulisan itu, terdapat sebuah tanda tangan dari seseorang yang paling bertanggung jawab. Lalu terbacalah oleh Niken, tertanda sebuah nama, Ken Sin, pemilik perusahaan. Niken yang waktu membacanya, jantungnya serasa deg-degan. Namun bukan deg-degan rasa cinta, melainkan rasa takut, rasa khawatir, dan malu yang sangat-sangat ia rasakan. Tak bisa dibayangkan, jika sebelumnya, cleaning service yang ada di belakangnya ini adalah seorang pemilik perusahaan ini. Namun nasi sudah menjadi bubur. Niken sudah terlanjur berbuat salah, hingga akhirnya ia mendapat masalah. Lalu ia teringat kata Ririn di waktu kemarin. Mbak Niken, janganlah suka meremehkan orang lain. Bisa jadi lain kali Anda yang kena karmanya. Namun saat itu Niken malah marah. Kini, Ririnlah yang berada di atasnya. Di saat itu, tiba-tiba Ririn disodori sebuah kertas putih oleh seorang wanita yang pakaian kerjanya ada tanda pengenalnya yang bernama Olivia Zahra. Ririn pun melihat nama itu. Karena orang yang dirasanya baru ketemu ini, ia pun akan bertanya. Belum sempat ia bertanya, sebuah tanda pengenal diberikan oleh Ibu Olivia itu kepada Ririn. Ririn pun menerimanya. Mbak Ririn, ini, silakan dipasang di depan sakunya. Ririn pun melihat, tanda pengenal itu bertulis namanya. Ririn, manajer keuangan. Ia pun jadi tak mengerti lalu bertanya. Ini maksudnya apa ya Bu? Lalu Ibu Olivia itu menjawab. Ini mbak kamu sekarang, adalah manajer keuangan di sini. Ririn jadi bingung. Baru saja ia dipecat. Baru saja ia resah. Karena memikirkan jawaban apa jika ditanya ibunya. Karena sudah tak kerja lagi. Kini tiba-tiba ia jadi manajer. Niken yang mendengarnya jadinya. Ia pusing tak mengerti ini mimpi apa nyata. Karena jabatan Ririn jauh di atasnya. Kenshin, yang baru saja bicara dengan Pak Michael itu. Ia masih melanjutkan menyapu lantai. Entah pura-pura atau apa itu. Semakin dilihat arahnya semakin ke tempatnya Kaori. Kaori pun melihatnya, dan Kenshin telah ada di sampingnya kembali. Lalu Kaori bertanya dalam hati. Ini anak maunya apa sih? Mondar-mandir mulu, bolak-balik sana-situ. Belum habis rasa tanya itu. Kenshin menyapa, namun tak melihat Kaori. Tatapannya terlihat ada di depan. Hei Non, yang tadi malam itu cowok kamu ya? Eits. Kenshin ngapain tanya-tanya itu? Kayak penting aja. Ehem. Kaori jadi tahu maksud Kenshin duduk di sini. Lalu Kaori pun menjawab, dan mau jelasin ke Kenshin. Namun Kenshin terlihat berdiri lagi. Lalu dengan agak cepat ia berjalan ke arah meja-meja yang ditempati staf-staf kantor pusat ayahnya itu. Kaori jadi jutek liatnya. Wah, ini bener anak kurang ajar banget. Kesana kesini mulu, mondar-mandir aja. Tanya mau dijawab, malah ditinggal gitu aja. Dan Kaori pun hanya melihat Kenshin dari tempat duduknya. Wendy, yang bersama ayahnya itu, sudah terbongkar identitasnya. Sudah diketahui motif dirinya ada di sini. Ia pun saat itu tak bisa berbuat banyak karena tak punya kuasa lagi. Kemudian ia dipanggil ke meja depan. Sama halnya seperti Niken, staf HRD Ibu Dewi itu, si Pak Jeki itu, mereka semua ditanya. Satu persatu, bersamaan itu Kenshin diberi kode oleh salah satu staf ayahnya, untuk mendekat ke arah orang-orang yang sedang bermasalah ini. Itulah alasan Kenshin meninggalkan Kaori. Wendy, yang sudah malu setengah mati, karena memakai seragam cleaning service. Ia pun menjadi kalut-kalut pikirannya. Lalu seseorang di depannya bertanya, Mbak Wendy ini, anaknya Bapak Mr. Motoya, pemilik perusahaan sebelum ini, tanya seorang staf pusat tersebut. Lalu Wendy dengan wajah lesu mirip orang kena tersangka, menjawab pertanyaan itu. Iya, benar, saya anaknya, ayahnya sendiri yang dimaksud itu. Terlihat didatangi khusus oleh beberapa orang. Lalu petugas itu bertanya lagi. Gini Mbak, kasusnya Mbak Wendy ini, sangat serius loh. Sudah menyangkut hukum. Ini kena pasal penipuan, pencurian, korupsi, dan pencucian uang. Wendy Listi Motohime, wanita yang berseragam cleaning service, mantan orang penting di tempat ini pun hanya terdiam lusuh. Mukanya kusut, terlihat ia hanya pasrah. Lalu ia hanya menjawab, saya minta maaf Bu. Saya minta maaf Pak. Saya menyesal banget. Karena di depannya ada dua orang yang bertanya, ia pun menyebut keduanya. Lalu salah satu staf itu berkata,
Jangan minta maaf ke saya dong Mbak. Saya ini juga karyawan. Seharusnya Mbak itu minta maaf ke pemilik perusahaan ini. Karena sudah berapa banyak uang yang Mbaknya tipu, bersama teman-teman Mbak itu. Mendengar itu, Wendy tak berani melihat kanan kiri. Ia hanya tertunduk malu, ke arah kedua orang yang bertanya itu. Tiba-tiba, Kenshin hadir di antara keduanya. Dirasa sudah terlanjur dibuka oleh Pak Michael sebelumnya. Staf yang bertanya pada Niken itu, memberi hormat pada Kenshin. Lalu mereka berkata, "Tuan muda, ini prosesnya, gimana ya? Apa harus dibawa ke jalur hukum gitu?" Ririn yang masih tak percaya dengan apa yang didapatnya. Saat ini, dari jarak beberapa meja terlihat ia juga mengamati Kenshin. Wendy, yang saat melihat dan mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh kedua orang yang di depannya itu, seakan ia mendapat pukulan keras di pikirnya. Ternyata cleaning service yang sebelumnya, begitu ia rendahkan dan ia remehkan, malah sekarang, dipandang layaknya orang penting di tempat ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.